Shalom, selamat hari Minggu. Adik-adik yang kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada ibadah sekolah Minggu pada pagi hari ini, Ko Daniel ajak untuk kita bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan terlebih dahulu ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu kepada Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur untuk hari ini. Kita bersama-sama berdoa dulu. Tuhan Yesus, kita bersyukur kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini, Kau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih kebaikan Tuhan. Kami rindu untuk memuji muliakan nama-Mu. Dengan pujian kami menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, kita puji Tuhan bersama ya. Kita akan pujian yaitu Happy Ya, Happy Ye. Yuk teman-teman akan bersama. Kita kepada Tuhan semakin mendalam ya teman-teman. Kita bersyukur boleh dikasih Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus juga senang kalau kita anak-anaknya mengasihi Tuhan. Oke teman-teman, kita lanjut dengan pujian yaitu Kasih Yesus Indah. Nanti teman-teman bisa ajak papa mamanya di rumah untuk bergerak bersama ya. Oke yuk kita puji Tuhan lagi. Yesusku, oh Yesusku. Oke teman-teman, kita siapkan hati kita ya untuk menerima benih firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan pujian lagi. Kami bersyukur
kepadamu Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oke teman-teman, kita siapkan hati kita untuk menerima benih firman Tuhan. Shalom anak-anak sekolah minggu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan apabila ada yang sedang dalam keadaan sakit, kita berdoa semoga lekas sembuh. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya. Ayo kita melipat tangan, menutup mata, dan kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami anak-anak sekolah minggu. Engkau masih memberikan kami kesehatan, hingga pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kiranya berkati hati dan pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh untuk mendengarkannya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, mari kita membuka Alkitab dan kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 13 ayatnya yang ke-31 sampai 33. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon,
sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Baiklah adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah sekarang kakak akan memberitahukan tema kita pada hari ini adalah kecil tapi bermanfaat. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan adik-adik? Dengarkan dengan baik ya. Nah adik-adik, dahulu Tuhan Yesus seringkali memakai perumpamaan untuk mengajar orang banyak. Salah satunya yaitu perumpamaan tentang biji sesawi dan tentang ragi. Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan biji sesawi dan ragi untuk menjelaskan hal kerajaan surga. Nah, adik-adik, biji sesawi memang berukuran sangat kecil. Tapi, ketika biji sesawi yang kecil itu bertumbuh menjadi besar, dia menjadi berkat bagi manusia dan hewan di sekitarnya. Demikianlah kerajaan Allah akan selalu bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak bangsa di dunia. Itulah maksud dari perumpamaan yang pertama, yaitu perumpamaan tentang biji sesawi. Sedangkan perumpamaan yang kedua adalah perumpamaan tentang ragi. Nah, adik-adik sudah tahu belum ragi itu apa? Atau sudah pernah melihat bentuknya bagaimana? Nah, seperti ini adik-adik. Ini adalah sebuah ragi. Ukurannya sangat kecil kan adik-adik? Tapi walaupun ukurannya sangat kecil, manfaatnya sangat besar. Ayo, siapa nih adik-adik yang suka makan donat? Atau suka makan pizza? Atau suka makan roti? Adonan untuk membuat donat, pizza, atau roti adalah adonan tepung terigu dan bahan-bahan yang lain. Salah satu bahan yang harus ada dalam adonan adalah ragi. Ragi yang berwarna putih dan kecil. Adonan yang diberi ragi akan menghasilkan roti atau pizza yang sangat lembut dan lezat. Tapi sebaliknya, kalau tidak diberi ragi, dia tidak akan mengembang dan tidak enak untuk dimakan. Nah, adik-adik, melalui kedua perumpamaan tadi, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa kerajaan Allah di bumi dimulai dari hal kecil dan sederhana, tapi kemudian bertumbuh atau berproses menjadi berkat bagi banyak orang di seluruh dunia. Adik-adik sekolah minggu, bagaimana nih? Masih semangat kan mendengarkan firman Tuhan? Ada yang tahu tidak arti pepatah kecil-kecil cabai rawit? Nah, artinya kecil-kecil cabai rawit itu adalah kecil tetapi cerdik, ampuh, berani, bermanfaat, dan lain-lain. Ayo adik-adik, selain ragi dan biji sesawi, masih ada lagi kan benda-benda kecil yang ada di sekitar kita, tapi memiliki manfaat yang sangat besar. Salah satunya yaitu seperti obat-obatan. Ayo adik-adik, pernah sakit dan minum obat kan? Obat walaupun ukurannya kecil, tapi sangat besar manfaatnya. Nah, begitu juga dengan adik-adik semua. Melalui firman ini, anak sekolah minggu diingatkan meskipun masih anak-anak dan masih kecil ukuran tubuhnya, tapi anak sekolah minggu harus bisa menunjukkan manfaat bagi kehidupan orang lain dan kehidupan bersama.
baik itu di tengah-tengah keluarga, teman-teman di sekolah, teman-teman sekolah minggu, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk menjadi bermanfaat bagi orang lain, kita tidak harus langsung melakukan hal-hal yang besar, tapi lakukanlah dengan hal-hal yang kecil dahulu. Nah, adik-adik, bagaimana caranya supaya kita menjadi bermanfaat dan menjadi berkat bagi orang lain? Ketika di rumah, adik-adik bisa melakukan hal-hal kecil dalam membantu orang tua, menyapu, mencuci piring, ataupun menjaga adik. Ketika kita berada di luar rumah, saat ini hal kecil yang perlu kita lakukan adalah memakai masker dan rajin mencuci tangan, atau membuang sampah pada tempatnya. Hal-hal yang kita lakukan memang kecil, tapi percayalah, itu pasti bermanfaat bagi orang lain. Anak-anak sekolah minggu harus berdampak positif bagi orang lain, bukan yang berdampak negatif. Yang berdampak negatif itu contohnya adalah melawan orang tua, malas-malasan, tidak rajin membaca Alkitab, tidak mau berdoa, berkelahi, melawan guru, mencontek. Itu semua adalah perbuatan dosa. Perbuatan dosa tidak disukai oleh Allah. Tidak boleh ya adik-adik. Nah, adik-adik sekolah minggu, sampai di sini dulu ya firman Tuhan pada hari ini. Semoga adik-adik bisa melakukannya. Jangan lupa untuk tetap tekun dan rajin mempelajari firman Tuhan, supaya firman Tuhan dapat membentuk adik-adik semua menjadi orang yang penuh berkat, bermanfaat bagi orang lain, yang berdampak positif, bukan yang negatif. Amin. Mari kita bersatu di Bapa dalam yang doa. baik, Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada semua anak-anak sekolah minggu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.